Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esti Mustika Maharani dengan NIM 2515105011009 dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai sebuah topik, yakni Pancasila dalam arus sejarah bangsa. Nah, Pancasila sendiri itu bukan hanya sebagai dasar negara, melainkan Pancasila sendiri itu juga hasil dari perjalanan panjang atau sejarah panjang dari bangsa Indonesia itu sendiri dalam mencari jati dirinya. Nah, nilai-nilai Pancasila itu didapatkan atau lahir dari budaya, perjuangan, dan juga cita-cita dari bangsa Indonesia itu setelah merdeka. Sebelum Indonesia merdeka, nilai-nilai Pancasila itu sudah ada di dalam kehidupan masyarakat di Nusantara, seperti gotong royong, musyawarah, keadilan sosial, dan juga toleransi antar agama, suku, ras, dan sebagainya. Nah, hal ini kan sudah ada dalam keseharian masyarakat di Nusantara. Hal ini itu dapat dibuktikan melalui kehidupan yang sudah terjadi pada masa Kerajaan Sriwijaya dan juga Kerajaan Majapahit, yang mengartikan bahwa Pancasila sendiri itu lahir dari kebudayaan dan kebiasaan baik masyarakat Nusantara yang nilainya benar-benar diambil dari kehidupan masyarakat Nusantara tanpa mengadopsi dari budaya-budaya atau nilai-nilai dari luar. Dalam rumusannya, Pancasila sendiri itu dimulai ketika BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu yang didirikan oleh Jepang pada tahun 1945, yang mana oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang perdananya. Insinyur Soekarno itu mengusulkan 5 dasar atau 5 prinsip kebangsaan yang kemudian menjadi rumusan paling penting dalam pembuatan Pancasila, yakni kebangsaan, terus ada internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan juga ketuhanan yang berkebudayaan. Dan juga pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuklah Panitia 9, yang mana kemudian dari Panitia 9 tersebut menghasilkan Piagam Jakarta. Dari Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan Pancasila yang hampir sempurna, yang mana terdapat perbedaan pada sila pertama. Demi memahami keragaman agama dan masyarakat yang ada di Indonesia, PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan Pancasila yang sudah resmi menjadi dasar dari bangsa Indonesia yang resmi. Nah, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sendiri itu lahir dari hasil musyawarah bersama dan juga lahir dari perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia. Pada masa setelah kemerdekaan, Pancasila sendiri itu terus menjadi pedoman yang relevan bagi bangsa Indonesia. Nah, pada setiap fase di bangsa Indonesia ini, Pancasila itu memiliki makna atau dimaknai dengan cara yang berbeda-beda. Seperti pada Orde Lama, Pancasila itu dipandang sebagai ideologi perjuangan. Sedangkan pada masa Orde Baru, Pancasila itu dipandang sebagai alat pemersatu, meskipun tidak sedikit yang memaknai hal tersebut dalam makna yang sempit. Sedangkan pada fase reformasi, Pancasila itu dipandang atau dimaknai sebagai pandangan hidup yang terbuka dan juga dinamis. Nah, Pancasila itu selalu relevan dengan perubahan zaman. Di tengah globalisasi ini, nilai-nilai Pancasila seperti musyawarah, keadilan, dan persatuan itu sangat penting untuk terus mempertahankan nilai-nilai dan juga cita-cita bangsa. Nah, kita sebagai pemuda harusnya terus memberikan kontribusi nyata agar nilai-nilai Pancasila itu tidak luntur dimakan oleh zaman atau karena adanya globalisasi gitu. Dan juga berdasarkan dari yang sudah saya paparkan tadi, dapat dipahami bahwa Pancasila itu lahir dari kesepakatan bersama, bukan dari paksaan, karena
Pancasila itu didapatkan dari hasil musyawarah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Esti Mustika Maharani. Terima kasih.